Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berlakunya ketentuan Allah atas manusia bahwa pada setiap lembaran hidup yang dilaluinya tidaklah ia akan terluput dari apa yang bernama musibah, seperti musibah sakit, ditinggal mati oleh salah seorang anggota keluarga, kerugian dalam perdagangan, sawah dan ladang diserang hama sehingga kekurangan makanan, tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran gunung meletus, dan timbulnya rasa takut dan kekhawatiran karena situasi tidak aman seperti dalam keadaan perang, banyak perampokan, penculikan, dan lain sebagainya adalah di antara 1001 macamnya cobaan hidup di dunia ini. Dan kita pun tidak dapat mengetahui dengan pasti tentang hikmah diturunkannya musibah tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berdasar tuntunan di dalam Islam bahwa segala yang telah terjadi hendaklah kita sadari bahwa semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Di samping itu, kita dilarang berprasangka buruk, bersuudzon kepada Allah, dan siapa yang menghadapinya dengan tawakal serta tabah dan sabar maka akan memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, siapa yang menghadapinya dengan keluh kesah dan berprasangka buruk kepada Allah, maka ia akan menembungi dua macam kerugian. Kerugian yang pertama yaitu penderitaan yang dialami di dunia dengan cobaan yang telah menimpa dirinya semakin terasa menyakitkan. Dan kerugian kedua yaitu siksaan di akhirat nanti sebab keluh kesah dan sangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman, kita bisa melihat fungsi daripada musibah, tentunya sejalan dengan firman Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa musibah itu berfungsi sebagai peringatan dari Allah pada pelaku kemaksiatan, kezaliman, dan segala perbuatan durhaka kepada Allah, dapatlah menjadi sebab diturunkannya musibah sebagai siksaan kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan azab kepada mereka disebabkan perbuatannya. Sehingga janji Allah, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka apa yang diturunkan Allah dari langit seperti hujan dan angin tentunya akan memberikan keberkahan pada penduduk bumi. Namun kenyataannya
banyak yang justru memporak-porandakan kehidupan manusia di dunia ini. Dan kalau Allah menimpakan hukumannya, maka tidak terbatas mengenai kepada mereka yang berbuat pelanggaran itu sendiri, tetapi akibat itu akan mengena juga kepada mereka yang tidak ikut berbuat. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya pada Quran surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Sehingga orang yang tidak melakukan maksiat bisa jadi karena tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, maka juga akan terkena apabila Allah telah memberikan musibah itu menimpa kepada penduduk yang ada di sekitar itu. Yang kedua, musibah sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Sebagaimana pada sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa malihi wa fi waladihi. Selalu cobaan hidup akan menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, hartanya atau anaknya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun, sampai ia bertemu dengan Allah di akhirat nanti dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Jadi cobaan demi cobaan yang menimpa orang mukmin yang dihadapinya dengan kesadaran, kesabaran dan ketabahan akan menempa imannya dan meningkatkan martabatnya dalam pandangan Allah, serta sekaligus menghapus dosa-dosanya, sehingga bertemulah ia di akhirat nanti dengan Tuhannya dalam keadaan bersih dari dosa dan mendapatkan ridhonya. Yang ketiga, musibah itu berfungsi untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, idza subiqat lil abdi minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi. Apabila bagi seorang hamba telah tertulis terdahulu mendapatkan satu derajat dari Allah yang belum dicapainya dengan amalnya, ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi waladihi au fi malihi, maka Allah akan memberikan cobaan pada dirinya atau anaknya atau hartanya. Summa yuballighuhul manzilatal lati subiqat lahu minallahi azza wa jalla. Kemudian ia sabar menerima cobaan itu sehingga ia mencapai derajat yang telah tertulis terdahulu dari Allah azza wa jalla. Jadi ada kalanya cobaan itu ditimpakan kepada seseorang yang belum mencapai derajat seperti yang direncanakan Allah untuknya. Kemudian orang tersebut sabar menerimanya, sehingga dengan demikian meningkatlah derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan musibah itu untuk menambah poin dari apa yang tidak dicapainya dengan amal solihnya yang tentunya masih kurang, maka Allah memberikan cobaan sehingga kalau kita tidak sabar menghadapinya maka sangat rugi, karena Allah
memberikan kasih sayangnya dengan meningkatkan derajatnya di mata Allah. Kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa apa yang kita sukai belum tentu yang baik dalam pandangan Allah, dan begitu sebaliknya. Seperti musibah yang tentunya tidak disukai oleh semua umat manusia ini, namun bisa jadi itu yang terbaik menurut pandangan Allah. Maka dalam menghadapi suatu musibah, orang sering hanya berpikir pendek, yaitu dengan sikap mengeluh, menyesal, dan bahkan ada yang sampai timbul suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Dan ada juga yang sampai tingkatan yang paling parah, yaitu putus asa. Padahal Allah melarangnya, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakkan buat kita, itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar supaya manusia yang asalnya kurang dekat dengan Tuhannya supaya semakin dekat. Dan banyak yang lupa bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Dan bahkan dalam kenyataan sering juga terjadi apa yang tidak menyenangkan yang kita alami pada hari ini, ternyata di belakang hari hal tersebut membawa suatu hikmah yang sangat besar bagi kemaslahatan kita semuanya. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa musibah yang telah terjadi, kita harus menyadari bahwa itulah adalah ketetapan yang datang dari Allah. Dan sebaliknya kita tidak boleh mengandaikan seperti seandainya aku dahulu berbuat begini tentu akan demikian, atau bencana ini tidak akan terjadi dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah mencapai apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan jangan sekali-kali merasa tidak berdaya. Dan jika engkau tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah engkau berkata seandainya aku begini, tentu begini atau begitu. Tetapi walakin kul, katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu amalas syaitan. Allah telah mentakdirkan begini, dan apa yang dikehendaki diperbuatnya oleh Allah. Karena perkataan seandainya itu membuka pintu masuknya syaitan. Jadi kita harus menyadari bahwa suatu musibah sebagai suratan ketetapan dan takdir dari Allah, maka akan memperoleh balasan dari Allah dengan petunjuk hati yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti.
Sebagaimana firman Allah pada Quran surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillahi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Sehingga Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut bahwa barang siapa ditimpa suatu musibah, kemudian ia menyadari bahwa itu terjadi dengan qada dan qadarnya Allah, ketetapan Allah, lalu ia sabar dan ridho serta menyerah atas suratan ketetapannya, maka ia akan dibalas oleh Allah dengan diberi hidayah hatinya, yang merupakan pangkal segala kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan atau menimpakan musibah kepada umat manusia ada kalanya sebagai siksaan karena berbagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Ada kalanya sebagai peringatan agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar, dan ada kalanya sebagai penempaan iman dan peningkatan derajat seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu sebagai tanda kasih sayang kepada hamba-hambanya untuk menguatkan keimanannya. Untuk itulah ketika menghadapi musibah, kita perlu tawakal dan perlu penguatan dari diri, sehingga bantuan doa, bantuan support dari teman-teman yang lain itu akan semakin menguatkan. Namun ketika dirinya sendiri sudah rapuh, maka yang akan memberikan bantuan di dalam doa-doa itu tentunya tidak akan bisa maksimal. Nah, untuk itulah maka musibah apapun yang menimpa kita, kita wajib berhusnudzan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang kepada kita sebagai hambanya. Kita masih diingatkan oleh Allah karena Allah tidak akan memberikan siksaan kepada kita di akhirat nanti. Sehingga ucapkanlah selalu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.